Refer kemarin itu yang masalah. Ini juga kadang ditanyakan tentang apa itu klinisnya juga. FAM. FAM itu adalah tumor jinak fibroadenoma mamae. Tumor jinak di daerah payudara. Terus SID. Ada yang tahu nggak SID itu penjelasannya gimana? Nanti kalau teman-teman itu ada pengembangan soal. SID apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Belum tahu, Mas. Belum pernah pegang. Apalagi saya, sama saya malah nggak pernah pegang, Mbak Rinda. Alatnya kan juga belum tahu saya, Mas. Maksudnya gitu loh. Oh iya, ya. Oke ya. Kalau SID, gimana? Sih, Mas. Gimana? Kan, Mas, sama FFD. Nah, itu yang mau saya jelaskan itu... ya. Betul itu ya. Jadi teman-teman ya, SID itu istilahnya source image distance. Artinya apa? Jarak antara sumbu sinar dengan gambar. Kalau istilahnya kita itu namanya FFD, sama aja artinya sama aja. Fokus film distance itu sama dengan SID. Jadi teman-teman enggak usah bingung dalam apa namanya? Dalam ini hanya istilahnya aja yang beda. FFD itu sama dengan SID. Apa itu namanya? Kenapa kok ada pertanyaan ini? Ini arahnya ke makro radiografi. Arahnya ke sana. Karena kan makro radiografi itu untuk melihat detail-detail kecil dari anatomi di daerah payudara. Biasanya itu di mamografi bisa, biasanya di visura di daerah wris juga bisa. Jadi arahnya SID ini untuk teknik makroradiografi. SID-nya atau FFD-nya mamografi. Ada yang ingat kemarin saya nulis berapa FFD-nya? SID-nya? Silakan. 62,5. Betul ya, 62,5 cm. 62,5 cm. Ya, senti ya, cm boleh, senti boleh. Gimana Mas Arsani, mungkin ada tambahan terkait soal SID atau teman-teman yang lain yang dapat FR terkait apa itu mamografi, bisa di-sharekan di sini? Tadi Mas, mamografi itu gambarnya ada perempuan, payudaranya ditekan dari atas ke bawah. Iya. Dari atas sama bawah. Nah, itu proyeksi apa? Ya. Sudah. Terus yang kedua, perempuannya itu serong berapa derajat untuk pemeriksaan itu. Oke. Ini apa itu yang nomor 3 ini 15 sampai 30 derajat pasiennya dirotasikan. Tadi apa jawabannya dalam bentuk derajat atau gimana, Mas Arsani? Iya Mas, derajat Mas. Oke, ini ya apa namanya? Kalau derajat tadi yang nomor 3 itu ya dirotasikan sekitar 15 sampai 30 derajat. Tapi rata-rata itu tadi. Untuk range pilihannya gimana Mas Arsani? Maksudnya A itu 5, B itu 15, C itu berapa? Gimana Mas Arsani tadi pilihan jawabannya? Halo? Teman-teman dengar suara saya? Maaf. Dengar Mas. Oh ya. Dengar Mas. Oke. Gimana Arsani tadi untuk pilihan gandanya? Pilihan gandanya tadi yang 15 sampai 30 tuh nggak ada Mas. Jadi yang ada 10, 20, 30, 40, 50 kayak gitu Mas. Oke ya. Oke ya, nanti saya pertajam lagi nih ya. Saya sih lebih cenderung ke 30 derajat biasanya. Kalau sudah ada seperti itu, nanti saya akan cross check lagi di literatur untuk sudut kemiringan dari pasien tadi. Saya kok lebih cenderungnya ke 30 derajat. Mungkin yang lain mungkin maksudnya untuk rotasi pasien, kemiringan pasien ada yang punya jawaban mungkin, silakan. Agus, Mas tadi Agus. Mas, tadi Masnya pilih yang mana? 30 atau 25?
pilih 30 Mas, 25 nggak ada, Nah. adanya 20 tadi. 20. Oh, iya iya. Kalau saya cenderung ke 30 derajat. Untuk Ya, apa gitu. itu sudut kemiringan MLU ini. Oke ya, terus juga ini ya, bahan targetnya dari mamografi itu molybdenum ya. Molybdenum itu apa sih? Yaitu untuk memproduksi energi-energi rendah. Jadi mamografi ini pemakaian QVMAS-nya itu menggunakan QV yang rendah. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan QV-nya berapa, QV-nya sekitar 25 sampai 30. Jadi apa itu memang energi rendah. Tujuannya apa? Untuk melihat detail-detail kecil dari anatomi payudara. Oke, ada lagi mungkin pengembangan FR yang teman-teman terima? Silakan. Sama Mas, jenis Ya. apanya? Jenis kasetnya ya, yang single emulsi itu Mas, keluar tuh Mas, yang mamografi. Ya. Oke. Kira-kira apa teman-teman jenis kasetnya mamografi? Single. Oke, single ya. Emulsi. Single emulsi ya. Single emulsi itu di mamografi sama dental ya. 2 itu. Lainnya double emulsi. Oke. Ada lagi Mas Arsani mungkin tambahan? Tadi ada gambaran payudara, itu cuma nggak spesifik sih Mas, nggak ada markernya, nggak ada apa-apanya, cuma ada pilihan gandanya tuh apa ya? Lupa Mas saya pilihan gandanya, kayak orang menyusui gitu loh Mas. Jadi tuh kayak kelenjarnya tuh lebih besar gitu Mas. Ya di dalamnya. Tadi saya juga agak ngawur tuh jawabnya Mas. Oke. Ya Mas Adi, nanti kalau misalkan apa namanya Mas Arsani foto saat foto CC berapa derajat posisi pasien ya. Nanti kalau Mas Arsani sudah ingat tolong di chat saya aja, saya bagikan ke teman-teman yang lain. Sama. Karena memang ada teman saya yang ujian, teman saya di Sutomo itu ujian hari ini, itu juga dapat pertanyaan seperti Mas Arsani ini, pertanyaan yang agak ambigu. Proyeksi skuler AP. Padahal kalau skuler itu untuk melihat apa teman-teman? Skuler. Silakan. Mastoid air cell. Ya, untuk mastoid air cell ya. Tapi yang keluarnya dia itu tadi masalah skuler AP gitu. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban itu berbeda. Jadi nanti mungkin siap-siap kalau mendapatkan soal ambigu seperti itu, ya teman-teman kembalikan ke literatur, kembalikan ke keyakinan teman-teman dan yaitu berdoa supaya dituntun jawabannya itu tepat. Karena kadang memang adalah sepastilah 1-2 soal yang kurang jelas pertanyaannya. Oke, silakan. Yang lain mungkin. Lanjut. Oke, lanjut Mas. Lanjut ya. Oke, molybdenum ya, terus ini ya. Sacroiliac joint juga keluar ada enggak ini? Oh ini mungkin. Ini kan bahan ajar saya SKB kemarin ini. Dikeluarkan lagi. Ini ya teman-teman ya, jangan lupa 15 derajat sepalat. Terus juga 5 cm superior simplicis pubis. Teman-teman juga hafalkan juga coccygeus 10 derajat kaudal 5 cm superior simplicis pubis. Jadi yang dapat pertanyaan ini anatominya dari coccygeus. Coccygeus itu ada 4 tulang ya. Coccygeus 1, 2, 3 dan 4. Terus ya tadi yang paling rame, maksudnya paling rame itu dari Mas Arsani, dari yang lain itu keluar anatomi rongsenya pelvis. Anatomi rongsenya pelvis. Jadi teman-teman yang ujian besok atau masih lama teman-teman hafalkan anatomi dari pelvis itu sendiri. Dan mohon maaf kalau saya belum menyiapkan gambarnya anatomi pelvis.
Mas Arsani atau yang lain ada tambahan terkait FR yang berhubungan dengan apa namanya pengembangan soal dari ini sacroiliac joint? Silakan. Ya, lanjut ya. Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya. Ini saya bedah satu-satu sambil saya kembangkan lagi. Kontras radiografi rendah itu kalau teman-teman ya kivi atau kontras itu dipengaruhi oleh tegangan tabung. Jadi nanti tergantung dari soalnya ya. Kontras itu dipengaruhi oleh tegangan tabung sehingga menghasilkan kivi. Jadi saling berhubungan. Kalau tegangan tabung itu pasti berhubungan dengan kontras dan kivi. Kalau MA, kalau MAS apa teman-teman kira-kira? Dipengaruhi oleh apa? Silakan dijawab dulu. S. MAS. Geraknya objek. Yang lain, teman-teman? Oke ya. Jadi kalau kivi ada saling berhubungan dengan kontras, tegangan tabung, dan kivi. Kalau MAS itu dipengaruhi oleh arus. Jadi arus. Jadi apa itu kalau ada pertanyaan tentang arus tetap, arus listrik itu dipengaruhi mempengaruhi MAS. Dari apa itu namanya keterhubungannya itu di sana. Jadi kalau nanti keluar masalah kivi sama MAS, teman-teman bisa menjawabnya. Tapi yang keluar kemarin terkait kivi ini. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan atau pengembangan FR yang teman-teman terima dari luar atau Mas Arsani terkait kivi ini, ada pertanyaan silakan. Kebetulan saya nggak dapat tadi, Mas. Nggak dapat ya? Oke. Iya, Mas. Jadi kalau kivi tegangan tabung, kalau MAS itu arus tetap. Oh ya, nggih, Mas. Oke. Terus ini ya, terus proyeksi abdomen untuk usus besar, teman-teman hafalkan ya kalau RPO itu apa, terus LPO itu apa, untuk melihat apa. Tadi keluar Mas Hasani terkait proyeksi dari colon in loop. Silakan Mas. Yang tadi LD, Mas. Wah, iya dorsal ini keluar Mas saya, Mas. Apa pertanyaannya gimana, Mas? LLD dorsal itu. Tadi itu cuma pertanyaannya kalau LLD itu buat lihat apa. Terus center point-nya foto abdomen AP itu di mana? Oke. Tadi saya dapatnya itu, Mas. Oke. Oke, sip. Kalau teman-teman tahu kan LLD untuk fungsinya apa? Melihat udara bebas. Betul ya. Untuk center point-nya, saya kemarin ada yang tahu center point dari abdomen? Oh ya, sudah saya tulis ya ternyata. Saya ingat. Ini ya. Yes. Ini ya. Jadi kalau diingat-ingat, dilihat dulu kasusnya ya. Pasiennya itu supine atau erect. Kalau supine itu di pertengahan kaset setinggi krista iliaka. Kalau berdiri pertengahan kaset kurang lebih 5 cm di bawah krista iliaka. Jadi tergantung dari soalnya. Tadi dapat soal gini, Mas. Ya. Ada pasien tertusuk besi di rongga perut. Pasien di ronsen abdomen AP erect. Nah, itu untuk melihat apa gitu, Mas? Oh ya, oke. Apa teman-teman kira-kira? Abdomen erect untuk melihat apa? Udara bebas. Iya, sama ya. Fungsinya abdomen erect itu untuk melihat udara bebas. Itu kan karena perutnya itu kan tertusuk oleh benda tajam sehingga dikhawatirkan adanya udara bebas yang ada di daerah
cavum abdomen. Itu tadi. Oke ya, lanjut ya, ini yang kemarin nih, yang hari ini dulu aja. Tak selesaikan dulu yang hari ini.